Pembalap Yamaha Fabio Quartararo mengungkapkan bahwa perjuangannya di Grand Prix Aragon berakhir dengan kecelakaan karena masalah getaran atau chatter yang kembali muncul. Ia terjatuh saat berada di posisi ke-10. Setelah 3 putaran di mana ia berhasil meraih pole position dan bertarung untuk podium, juara dunia 2021 ini mengalami akhir pekan yang sangat sulit di Aragon. Masalah getaran pada bagian belakang motor membuatnya terlempar dari zona poin dalam balapan sprint hari Sabtu. Dan masalah yang sama kembali muncul dalam balapan utama hari Minggu. Quartararo jatuh di tikungan 1 pada lap ke-13 dan menyatakan bahwa getaran di bagian belakang membuat motornya mustahil untuk dikendarai. Yang lebih mengkhawatirkan, masalah ini tidak ia duga akan muncul pada ban belakang medium yang ia gunakan saat balapan, sehingga membuat tim Yamaha kebingungan. Ia menjelaskan bahwa ia mengalami getaran di belakang, ban depan mengunci dan tidak ada cengkraman. Meskipun cengkraman membaik dari lap ke lap, getaran tersebut sangat buruk dan ia tidak bisa memacu motornya. Ketika mencoba sedikit lebih menekan, ia akhirnya kehilangan kendali bagian depan. Ia merasa aneh karena masalah ini biasanya tidak terjadi 2 kali berturut-turut, dan tim belum benar-benar tahu penyebabnya. Quartararo meyakini Yamaha bisa melupakan akhir pekan di Aragon, tetapi ia juga mencatat bahwa sirkuit ini menjadi tolak ukur untuk melihat di mana posisi motor M1 2025 yang sebenarnya dalam urutan kekuatan MotoGP. Meskipun ia memperkirakan balapan mendatang akan lebih baik bagi Yamaha, ia mengakui potensi paket motor saat ini sangat buruk di Aragon dan masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Ia berharap bisa lebih cepat di sirkuit seperti Mugello dan Assen. Setelah Quartararo terjatuh, pembalap Yamaha terbaik yang finish adalah Alex Rins di posisi ke-11. Bagi Francesco Bagnaia, finish podium di MotoGP Aragon terasa seperti sebuah kemenangan. Hasil ini menjadi pelepas dahaga setelah ia berjuang keras mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dalam beberapa balapan terakhir. Podium di Aragon adalah yang pertama baginya sejak akhir April dan mengakhiri periode sulit di mana ia hanya meraih sedikit poin, termasuk finish ke-12 yang mengecewakan dalam sprint race sehari sebelumnya. Bagnaia merasa hasil posisi ketiga ini fantastis, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk timnya yang telah bekerja super keras mencoba memahami situasinya. Ia mengungkapkan bahwa titik baliknya terjadi pada Minggu pagi. Tim memutuskan untuk mengubah sebuah detail kecil pada motornya yang ternyata memberikan perbedaan besar. Mereka mengganti cakram rem ke ukuran yang lebih besar, sesuatu yang belum pernah mereka coba sebelumnya. Perubahan ini secara dramatis meningkatkan feeling Bagnaia saat mengerem. Ia menjelaskan bahwa hingga hari Sabtu ia harus mengerahkan seluruh tenaganya untuk memperlambat motor. Namun usahanya sia-sia dan ban depan terus mengunci. Dengan piringan rem baru, ia bisa mengerem lebih keras saat dibutuhkan dan mengurangi tekanan saat merasa ban depan akan mengunci. Langkah besar ini memberinya sedikit kepercayaan diri untuk kembali tampil kompetitif di setiap putaran. Perbedaannya begitu besar sehingga ia bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang tidak berfungsi dengan baik pada hari Sabtu. Meskipun demikian, Bagnaia tetap berhati-hati dan tidak menganggap perubahan ini sebagai solusi akhir untuk semua masalah feeling yang ia alami dengan motor GP25. Namun, ia mengakui ini adalah langkah yang sangat membantu. Ia berharap tes pasca balapan pada hari Senin dapat memberikan solusi lebih lanjut. Tujuannya adalah tiba di balapan kandangnya di Mugello, sirkuit di mana ia sangat kompetitif, dengan setidaknya memiliki kesempatan untuk bertarung memperebutkan kemenangan. Tidak seperti di Aragon di mana ia merasa tidak pernah memiliki peluang untuk menang meskipun berhasil naik podium. Meskipun Grand Prix Aragon menjadi balapan di mana Pedro Acosta finish paling dekat dengan podium MotoGP sepanjang musim ini, pembalap Spanyol tersebut menggambarkan selisih waktu dengan para pembalap Ducati di depannya sebagai sesuatu yang menyakitkan. Acosta terpaut 7 detik dari pemenang dan 4 detik dari podium. Padahal ia menghabiskan paruh pertama dari 23 lap balapan dengan bertarung melawan Francesco Bagnaia yang finish ketiga.
Ketika ditanya di mana ia kehilangan sebagian besar waktunya, pembalap Red Bull KTM Factory Racing itu dengan jelas menunjuk pada area masuk tikungan. Ia mengamati bahwa para pembalap Ducati dapat melepaskan rem dan melaju 10 km per jam lebih cepat darinya dengan mudah, yang jika terakumulasi akan menciptakan selisih waktu yang besar di akhir balapan. Meskipun ia mengakui sisi positifnya, yaitu ini adalah balapan dengan selisih terkecil dari pemenang, Acosta dengan lugas menyatakan tidak puas dengan hasilnya. Melihat selisih 4 detik dari Pecco di layar terasa menyakitkan baginya. Salah satu kunci performanya adalah keputusan berani untuk balapan dengan ban depan kompon keras. Ia merasa ini perlu dilakukan setelah berjuang dengan masalah ban depan yang mengunci saat menggunakan kompon medium di balapan sprint. Ia menjelaskan bahwa gaya balapnya membutuhkan dukungan kuat dari ban depan untuk bisa melaju cepat. Meskipun sempat gugup di grid karena menjadi satu-satunya yang menggunakan ban keras, ia merasa tidak akan rugi mencobanya. Setelah 2 lap pemanasan, ban tersebut bekerja dengan fantastis dan ia sangat senang dengan pilihannya. Meskipun puas dengan performa dan strategi pribadinya sepanjang akhir pekan, di mana ia konsisten berada di posisi 5 atau 6 besar dalam latihan, Acosta menegaskan bahwa performa KTM saat ini tidak cukup baik. Ia merasa lajunya cukup bagus, lebih cepat dari pembalap di belakangnya, tetapi lebih lambat dari yang di depan. Ia menyimpulkan bahwa mereka perlu berkembang lebih jauh. Sebagai pembalap Suzuki dari 2019 hingga 2022, mantan juara MotoGP Joan Mir pernah finish di posisi 6 besar sebanyak 30 kali. Oleh karena itu, ia tidak pernah menyangka akan merasa begitu bahagia hanya dengan finish di posisi ke-7 seperti yang ia rasakan pada hari Minggu di Aragon. Setelah mengalami kegagalan finish ke-8-nya musim ini saat bersenggolan dengan Jack Miller di sprint race hari Sabtu, Mir mengakui sangat lega bisa mengklaim hasil terbaiknya bersama Honda MotoGP sejak finish kelima di India 2023. Ia mengungkapkan bahwa seumur hidupnya ia tidak pernah merasa senang dengan posisi ke-7, tetapi sekarang ia bahagia. Mengingat mereka berada dalam situasi yang sangat sulit, bisa bertarung dengan para pembalap di grupnya adalah sebuah pencapaian yang patut disyukuri. Ia merasa telah memberikan 100% dan tidak memiliki senjata untuk bisa berbuat lebih. Meskipun demikian, ia menekankan bahwa mereka harus terus menekan karena hasil ini belum cukup. Ia mengidentifikasi area yang masih perlu ditingkatkan, yaitu akselerasi, kecepatan puncak, dan cengkeraman. Namun di sisi lain, ia senang karena dari sisi pengereman, kecepatan di tikungan, dan pengendalian, motornya berada dalam momen yang sangat baik yang memungkinkannya untuk bertarung. Tanpa perbaikan pada tenaga dan cengkeraman, akan sulit untuk finish di posisi yang lebih baik dari ke-7. Kecuali jika terjadi sesuatu pada pembalap di depan. Kelemahan di trek lurus ini terbukti dari peringkat kecepatan puncaknya di Aragon, di mana ia hanya unggul dari rookie Honda, Somkia Chantra, dan pembalap pengganti Aprilia Lorenzo Savadori. Ia mengakui sangat tegang saat menyalip karena selalu berpikir akan disalip kembali di trek lurus. Menurutnya, kecepatan mereka saat latihan sendirian biasanya cukup baik dan mendekati 5 besar. Tetapi balapan adalah cerita lain karena harus bertarung dengan banyak motor di sekitar.